punya tetangga kos seperti Mbak Ina memang bisa bikin hati jadi senang. Apalagi untuk pemuda jomblo seperti diriku yang harus repot setiap kali waktunya makan. Mbak Ina itu sangat baik. Dia biasa nganterin aku lauk dan sayur. Jadi, aku tinggal masak nasi sendiri saja dan gak perlu repot mikirin lauk atau sibuk beli di warung. Kadang, kalau aku lagi telat gajian, Mbak Ina pula yang meminjamkan aku uang. Daripada aku dimarahin sama ibu kosku yang galak dan bawel karena telat bayar kosan. Selain baik, Mbak Ina juga lumayan cantik. Usianya sudah 34 tahunan, tapi penampilannya gak kalah dengan anaknya ibu kosku yang masih kuliah semester 4. Wajah Mbak Ina keibuan, dengan tahi lalat di atas bibir yang membuat semakin manis dan gak membosankan bila dipandang berlama-lama. Mbak Ina gak terlalu tinggi, akan tetapi posturnya sangat ideal dan proporsional, dengan kulit sawo matang, serta karunia anugerah yang ada padanya cukup indah dan besar. Selain itu, senyuman serta suaranya, kalau sedang bicara benar-benar meneduhkan, bisa bikin hati yang galau jadi terasa adem dan ayem. Dia tipe pendengar yang setia. Jika sedang berbincang sama orang, Mbak Ina selalu mendengarkan sambil menatap wajah lawan bicaranya dengan sabar. Sikapnya ini yang membuat aku kagum pada tetangga kos-kosanku yang satu ini. Malah, terkadang aku menjadikan Mbak Ina sebagai bahan khayalan. Seandainya saja kelak aku menikah, aku ingin sekali memiliki istri yang secantik dan sebaik Mbak Ina. Dalam hati, kadang aku berkata, seandainya saja Mbak Ina belum menjadi istri dari Mas Joko, suaminya, sudah pasti aku akan nembak dia meskipun usianya jauh lebih tua dari diriku. Soalnya, di usiaku yang sudah masuk 24 tahun, aku sudah 2 kali punya pacar, namun akhirnya putus karena gak cocok dengan sifatnya. Sejak aku menjadi jomblo lagi, aku jadi malas mikirin pacar lagi. Takutnya dapat cewek yang matre dan egois lagi seperti yang sudah-sudah. Sejak Mas Joko dan Mbak Ina ngekos di tempat ibu kosku dan menjadi tetangga di samping kanan kamarku, aku akhirnya jadi gak terlalu kesepian walaupun jomblo. Mas Joko usianya sudah 40 tahunan dan sudah menikah sama Mbak Ina selama 8 tahun, akan tetapi mereka belum punya anak. Ya kalau aku tanya, Mas Joko dan Mbak Ina menjawab, belum pingin punya anak, biar terasa seperti bulan madu terus bagaikan pengantin baru. Mereka sudah setahun ini jadi tetangga kosku. Mas Joko bekerja sebagai sopir bis antar kota, sedangkan Mbak Ina ibu, rumah tangga biasa yang kadang jualan jajanan yang dititipkan di kios depan milik ibu kosku. Karena sama-sama merantau di kota ini, keduanya sudah menganggap aku saudara atau adik sendiri. Akan tetapi, akibat kebaikan mereka, aku malah jadi tuman, dan akhirnya berani seperti itu terhadap Mbak Ina. Tadinya aku pikir Mbak Ina pasti akan sangat marah, dan bisa juga jadi membenci diriku. Namun tak, aku sangka Mbak Ina malah mengaku bahagia kalau aku lebih berani seperti itu terhadapnya. Kisahku dengan Mbak Ina, istrinya Mas Joko, terjalin setelah hampir setahun kami jadi tetangga kos. Aku bekerja sebagai teknisi di sebuah bengkel di dekat tempat kos-kosanku. Setiap hari aku kerja pagi dan pulang jam 8 malam setelah bengkel tutup. Jujur saja, sewaktu awal Mas Joko dan Mbak Ina menempati kamar di sebelah kamarku, aku seringkali merasa terganggu dan tersiksa batin. Terutama setiap kali malam Jumat tiba,
ataupun malam ketika Mas Joko pulang dari nyopir bis keluar kota. Sebab kalau sudah begitu, bisa dipastikan malamnya pasti mereka berisik banget. Seperti dunia hanya milik mereka berdua dan gak peduli dengan perasaanku sebagai tetangga. Akan tetapi, lama-lama aku jadi terbiasa dan bisa memahami. Ya namanya juga kamar kos-kosan memang dempet-dempet sekali. Lagian mana enak juga kan pas lagi seperti itu. Tapi dilarang dan gak boleh menyuarakan suara hati dan perasaannya. Aku malah kadang ikut menghayati sambil membayangkan saja dari kamarku. Ya tahu sendirilah, cuman bisa mendengar suara tanpa melihat kenyataan sebenarnya memang lebih menimbulkan tanda tanya dan rasa penasaran. Namun, rasa penasaran seperti itu justru memperkuat daya pikir dan imajinasi untuk mencari solusi. Apalagi Mbak Ina itu suaranya memang sangat merdu sekali, dengan alunan nada yang bisa membuat jantung bergejolak dan berdebar tak menentu. Sehingga aku seringkali mengasah bakat dan talenta sendiri sambil mendengar suara-suara dari kamar tetangga kosku. Hehehehe. Hingga suatu ketika, aku jadi bertanya-tanya ketika suara berisik itu mulai jarang terdengar. Walaupun malam Jumat selalu hadir setiap minggu, dan Mas Joko pun tetap pulang walau berhari-hari nyopir bis keluar kota. Suara mesra yang biasanya aku dengar mulai berubah menjadi suara pertengkaran yang sepertinya sangat serius sekali. Aku sebenarnya nggak mau tahu dan nggak mau ngurusin masalah rumah tangga orang lain. Akan tetapi, suatu ketika Mbak Ina malah menceritakan masalahnya kepadaku. Dan berawal dari curhat serta keluh kesah biasa, akhirnya kami bisa sampai seperti itu. Malam itu, aku pulang kerja jam 8 malam. Setelah bengkel tutup, sampai di kos-kosan aku langsung masuk kamar dan menyalakan lampunya. Aku agak kaget saat itu, karena di atas meja kecil di kamarku, sudah tersedia sepiring nasi lengkap dengan ikan bawal tebal dan kerang basah, serta segelas es teh. Dalam hatiku berpikir, pasti Mbak Ina yang memberikannya untuk aku. Sebab biasanya kalau dia sedang masak agak banyak pasti disisihkan untukku. Dan selama ini, dia juga bebas masuk ke kamarku dengan kunci yang satunya. Lagian kupikir, ngapain juga aku curiga sama tetangga, toh nggak ada barang berharga di dalam kamarku. Karena emang sedang lapar dan belum makan malam, aku langsung saja menyantapnya. Akan tetapi, di tengah makan malamku, aku kembali kaget saat menyadari seperti ada orang lain di kamarku. Kulihat selimut di pembaringanku, tergelar sempurna. Awalnya kukira hanya bantal dan guling saja yang tertutup. Selimut berwarna putih abu itu. Soalnya, bantal dan guling kan bentuknya juga seperti itu. Ada yang langsing, dan ada yang menggembung, sedikit gemuk dan menonjol tertutup selimut. Aku cuekin saja saat itu dan kembali melanjutkan makan. Kurasakan masakan Mbak Ina memang sedap dan enak. Apalagi ikan bawal tebal dan banyak dagingnya, juga kerang basah kecap yang agak berkuah, pasti membuat selera makan makin bertambah. Setelah makan, aku terus mandi di kamar mandi kamarku. Soalnya sudah gerah dan aku juga baru bisa tidur kalau badanku sehat habis mandi. Jam 9 malam, aku sudah selesai makan dan mandi, juga berganti pakaian dengan hanya memakai kaos singlet dan sarung saja. Lampu kamar aku padamkan dan aku bersiap tidur manis di pembaringanku. Akan
Akan tetapi, alangkah terkejutnya aku ketika merebahkan badan. Karena ternyata yang ada di balik selimut itu bukan bantal atau guling. Mana ada bantal atau guling yang bisa bernafas dan punya tangan untuk melingkar pada diriku dan bisa membalas pelukanku. Senyuman Mbak Ina seketika muncul di hadapan wajahku dengan suara yang sangat pelan. Dia berbisik padaku. "Maaf ya Mbak, udah ngagetin kamu Wan. Mbak numpang di sini malam ini ya, lagi pingin curhat dan berkeluh kesah soal Mas Joko," kata Mbak Ina. Kata Mbak Ina, sore tadi Mas Joko suaminya pulang setelah nyopir bis keluar kota 3 hari lamanya. Akan tetapi, Mas Joko cuma pulang untuk mandi dan mengambil pakaian ganti, lalu berangkat lagi dengan alasan temannya sakit. Jadi, dia harus menggantikan nyopir bis yang satunya. Mbak Ina agak kecewa karena suaminya harus pergi lagi. Padahal, Mbak Ina sudah masak agak banyak dengan menu yang spesial untuk Mas Joko. Lagi pula, hari itu Mbak Ina berpikir, Mas Joko mau minta maaf dan ingin memperbaiki hubungan rumah tangga yang sudah sebulan ini retak akibat hadirnya wanita lain dalam kehidupan Mas Joko. "Mbak sedih banget malam ini, Wan. Ternyata suami Mbak sudah jauh berubah dan tidak lagi mau menghargai perasaanku sebagai seorang istri. Dia malah sibuk dengan wanita pelakor itu, sementara Mbak tahu temannya nggak sakit, dan Mas Joko hanya alasan saja supaya bisa pergi ke rumah wanita. Kurang ajar itu, Wan," kata Mbak Ina. Sejak lepas maghrib Mas Joko pergi lagi, Mbak Ina jadi bingung harus cerita kepada siapa untuk sedikit berbagi kesedihannya. Tadinya katanya Mbak Ina, dia mau curhat dan berkeluh kesah sama ibu kosku, akan tetapi percuma saja. Sebab selama ini ibu kosku orangnya cuek banget. Malah bisa saja curhatan Mbak Ina dijadikan bahan ngerumpi dan ngegosip bersama ibu-ibu komplek besoknya. Pas mereka ngumpul belanja sayur keliling. Akhirnya, karena Mbak nggak punya siapa-siapa di kota ini, ya hanya kamu satu-satunya yang Mbak harapkan mau mendengar suara hati dan kesedihan ini, Wan, kata Mbak Ina. Saat itu, air mata mulai menetes di wajah cantiknya. Tangisan Mbak Ina mulai pecah, namun tertahan dan mulai menyesak di dadanya. Ku jawab, "Ya, yang sabar Mbak, tapi kenapa Mbak sampai berada di kamar saya? Bukankah lebih baik kita bicarakan besok saja, Mbak?" "Saya khawatir kalau ibu kos mengetahuinya, bisa-bisa jadi gosip tetangga," kataku. Jujur saja, aku bukan hanya kaget dengan kehadiran Mbak Kina dan ikut merasakan kesedihan atas cerita yang disampaikan. Namun, sekaligus aku merasakan debaran yang sangat asing pada diriku. Mbak Ina semakin menangis dan aku hanya bisa melingkar tangan padanya, menghapus air matanya dan memberikan sedikit kenyamanan dengan membelai rambutnya yang ikal sepanjang bahu. Mbak Ina menatap wajahku, lalu kembali berkata, "Mbak, nggak bisa menunggu sampai besok untuk menceritakan masalah yang Mbak alami ini, Wan. Mbak nggak kuat kalau harus menanggung beban perasaan ini sendirian. Mbak nggak tahu harus kemana lagi berkeluh kesah. Tapi kalau kamu merasa kehadiranku mengganggu istirahatmu, Mbak akan kembali ke kamar sebelah Wan," katanya. Harusnya malam itu aku menjawab iya dan membiarkan Mbak Ina kembali ke kamarnya. Tapi entah kenapa aku malah menahannya dan berkata, "Nggak apa-apa Mbak, saya nggak terganggu kok." Saat itu yang kupikirkan hanya perasaan khawatir. Jangan sampai Mbak Ina melakukan sesuatu yang merugikan dirinya sendiri.
Bukankah seorang wanita yang sedang bersedih hanya bisa merasa nyaman jika menemukan teman curhat dan sahabat yang mau mendengar semua keluh kesah dan menghibur kesedihannya? Tapi Mbak, saya paling hanya bisa mendengar curhat dan keluh kesah Mbak tanpa bisa memberikan solusi. Sebab saya sendiri kan masih jomblo dan belum pernah membina rumah tangga, apalagi memiliki seorang istri, kataku. Mendengar jawabanku, kalau aku gak terganggu dan bersedia menemani untuk berbincang malam dengannya, wajah Mbak Ina terlihat berubah bahagia dan mulai bisa tersenyum lega. Kata Mbak Ina, "Makasih ya Wan, kamu bersedia mendengar keluh kesahku, kamu gak perlu ngasih solusi Wan, cukup diam saja dan mendengarkan. Biar malam ini Mbak yang lebih aktif dan dominan berbicara dan menyampaikan semuanya pada kamu Wan," balas Mbak Ina sambil mendekatkan wajahnya semakin dekat padaku. Benar juga kata Lek Tejo, tetanggaku yang jadi seniman kondang di kampung halaman, bahwa kesetiaan seorang wanita bisa berubah menjadi sebuah pengkhianatan jika mengetahui bahwa keteguhan cintanya telah dikhianati duluan oleh pasangan yang sangat dikasihinya. Dengan hati yang dipenuhi rasa kecewa, malam itu Mbak Ina menumpahkan semua kesedihannya padaku. Bersama suaranya yang semakin lirih dan tarikan nafas yang mulai tak beraturan, Mbak Ina membuka semua rahasia rumah tangganya di hadapanku, tanpa ada yang ditutup-tutupi lagi. Sambil kembali menatap wajahku, Mbak Ina melepaskan sebuah pertanyaan padaku. "Apa menurut kamu Mbak, sudah gak cantik lagi Wan? Apakah di usia kepala 3 ini Mbak sudah gak menarik lagi? Sehingga Mas Joko tega menduakan hatinya dengan wanita lain," katanya. Jantungku seketika berdegup di luar irama yang wajar. Anganku semakin melambung dan sulit aku kendalikan ketika menyaksikan sebuah pemandangan yang sangat indah itu. Seperti sebuah lukisan pemandangan yang ditorehkan anak-anak TK di buku gambar mereka. Bukit salju yang menjulang, menantang di ketinggian langit, sepetak persawahan yang baru saja ditumbuhi padi halus nan menawan, dan sebuah aliran sungai dengan suara gemercik air yang membasahinya. Aku tak bisa menjawab semua pertanyaannya, aku juga semakin tak mampu membalas setiap perkataan dan cerita dari Mbak Ina. Dalam benakku hanya terlintas betapa bodoh dan egoisnya Mas Joko yang sudah memiliki istri yang sangat sempurna seperti Mbak Ina. Namun masih tega membuat wanita sempurna ini bersedih hatinya. "Tidak Mbak, menurut saya Mbak masih sangat cantik dan menarik. Anggap saja Mas Joko sedang kilaf dan suatu saat pasti akan menyadari kesalahannya dan rumah tangga Mbak Ina kembali harmonis," balasku mencoba menguatkan hatinya. Tak terasa semakin larut malam dan kami terus berbincang, berbagi suka dan duka malam itu. Mbak Ina tersenyum kembali dan tangisannya kini sudah tak terdengar lagi, berganti dengan senandung bahagia yang dulu sering kudengar dari balik kamarnya. "Makasih ya Wan, kamu mau menemani Mbak dan mendengarkan keluh kesah kesedihan Mbak. Sekarang kita bicarakan yang lain saja Wan. Mbak ingin sebentar saja untuk melupakan kesedihan dan rasa kecewa pada suamiku," kata Mbak Ina. Keesokan paginya, ibu kosku terdengar sudah sibuk menyapu halaman ketika aku terbangun jam 7 pagi. Kulihat Mbak Ina sudah tidak ada di sampingku, hanya tersisa bantal dan guling, juga selimut yang dipakainya tadi malam. Aku bergegas mandi dan berangkat kerja seperti biasa.
Hanya saja sejak saat itu ada sesuatu yang mulai tak biasa dengan hubunganku bersama Mbak Ina, yang sudah menyambutku dengan membawakan secangkir kopi dan jajan untuk sarapan. Kamu ngopi dan sarapan duluan, biar semangat kerjanya. Dan ingat, nanti malam cepat pulang, biar kita bisa melanjutkan perbincangan yang semalam. Ujar Mbak Ina yang menyodorkan baki berisi kopi dan jajan di ambang pintu kamarku. Begitulah kisahku kawan, yang sejak saat ini semakin akrab dengan tetangga di sebelah kamar kos-kosanku. Semoga bisa dipetik hikmahnya dan semoga terhibur ya. Tamat. Oke, segitu dulu untuk kali ini dan semoga kalian bosku semua terhibur hari ini ya. Sekali lagi, tidak pernah lupa Mimin ingin mengingatkan bahwa tidak ada maksud untuk merusak moral. Tapi di sini kami selaku admin channel Makiem hanya berbagi pengalaman dari viewer saja yang tentu saja tidak untuk ditiru. Terima kasih sudah mau mendengarkan kisah nyata ini. Ambil baiknya dan buang buruknya dari cerita kisah ini. Semoga hal seperti ini tidak terjadi kepada kita semua bosku. Dan semoga kita semua dilindungi dari mara bahaya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Oh iya, kira-kira kalian semua bosku yang terhormat kepengen kisah-kisah yang seperti apa lagi nih? Tolong berikan komentar-komentar kalian di video ini ya.